Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sebangsa dan setanah air yang dimuliakan Allah. Pada tayangan YouTube kali ini kita akan membahas tentang kata-kata hikmah dari Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali yang memiliki nama asli Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali, yang lahir di kota Tus, Persia pada tahun 450 Hijriah atau sekitar tahun 1058 Masehi. Al-Ghazali dikenal dengan karyanya hingga saat ini menjadi rujukan. Itulah dia buku Ihya Ulumuddin. Pada tayangan YouTube kali ini kita akan menyimak kata-kata hikmah Al-Ghazali. Semoga kata-kata hikmah Al-Ghazali bisa menjadi motivasi bagi kita untuk lebih bisa hidup dan berkehidupan lebih baik lagi di masa yang akan datang. 6 pertanyaan Imam Al-Ghazali kepada murid-muridnya. Suatu hari Imam Al-Ghazali berkumpul bersama murid-muridnya. Lalu beliau mengajukan 6 pertanyaan untuk dijawab oleh murid-muridnya tersebut. Adapun ke-6 pertanyaan tersebut antara lain: pertama, apa yang paling dekat dengan diri kita di dunia ini? Lalu para murid menjawab, orang tua, guru, teman, dan kerabatnya. Kemudian Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa semua jawaban itu benar, namun yang paling dekat dengan kita ternyata adalah kematian. Sebab itu sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa setiap yang bernyawa pastilah akan mati. Sedangkan segala sesuatu yang sudah pasti akan terjadi pada diri kita, pada hakikatnya sesuatu itu berada dekat sekali dengan diri kita. Hal ini sebagaimana difirmankan Allah di dalam Al-Quran pada surah Ali Imran ayat 185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Artinya tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Pertanyaan kedua, apa yang paling jauh dari diri kita di dunia ini? Lalu para muridnya menjawab, negara Cina, bulan, matahari,
bintang-bintang, dan lain sebagainya. Kemudian Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa semua jawaban itu benar. Namun yang lebih tepat ujarnya, yang paling jauh dari diri kita adalah masa lalu. Bagaimanapun kita, apapun kendaraan kita, dengan teknologi tercanggih yang ada di zaman sekarang pun, kita tetap tidak bisa kembali menuju ke masa lalu. Pertanyaan ketiga, apa yang paling besar di dunia ini? Lalu murid-muridnya menjawab, gunung, bumi, dan matahari. Imam Al-Ghazali lalu menjelaskan bahwa semua jawaban itu benar. Namun yang paling besar dari yang ada di dunia ini adalah nafsu. Karena kadang kita tidak bisa mengendalikan nafsu yang besar tersebut, sehingga banyak orang-orang terjerumus dalam dosa. Dan setiap dosa yang belum ditaubati bisa membawa kita ke neraka. Hal ini sebagaimana dijelaskan Allah di dalam Al-Quran, surah Al-A'raf, ayat 179. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Artinya, dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat dan kalam-kalam Allah. Mereka itu bagaikan binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Kedatangan azab Allah kepada orang-orang yang mendustakan ayat-ayatnya dengan cara istidraj. Adapun yang dimaksud dengan istidraj di sini adalah membiarkan orang itu bergelimangan dalam kesesatannya hingga orang itu tidak sadar bahwa dia didekatkan secara berangsur-angsur kepada kebinasaan. Adapun pertanyaan Imam Al-Ghazali yang keempat, apa yang paling berat di dunia ini? Lalu para muridnya menjawab, baja, besi, dan gajah. Kemudian Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa semua jawaban mereka itu benar. Namun yang paling berat di dunia ini adalah memegang amanah. Yang dimaksud dengan amanah di sini adalah amanah untuk menjadi khalifah, sekaligus mengelola sumber daya di muka bumi Allah ini sesuai dengan syariat dan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala
pernah menawarkan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung untuk mengelola bumi dan isinya. Namun semuanya enggan karena khawatir akan berkhianat. Namun kini manusia malah berlomba-lomba untuk menjadi pemimpin yang bisa menguasai hajat hidup banyak manusia. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan Allah di dalam Al-Quran, surah Al-Ahzab ayat 72. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa'abayna an يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Artinya sesungguhnya kami telah mengemukakan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Pertanyaan yang kelima, Imam Al-Ghazali kepada murid-muridnya, apa yang paling ringan di dunia ini? Lalu para murid menjawab, kapas, angin, debu, dan dedaunan. Imam Al-Ghazali pun menjelaskan bahwa semua jawaban mereka itu benar. Namun yang paling ringan di dunia ini adalah meninggalkan sholat. Terkadang gara-gara cinta kepada lawan jenis, cinta kepada dunia, cinta kepada kekayaan, cinta kepada urusan keluarga, cinta kepada urusan pekerjaan, dan sebab-sebab lainnya, dengan ringan dan mudahnya kita meninggalkan sholat. Adapun pertanyaan yang keenam, pertanyaan terakhir yang diajukan Imam Al-Ghazali kepada murid-muridnya, apa yang paling tajam di dunia ini? Lalu para murid menjawab serentak, pedang. Imam Al-Ghazali pun menjelaskan bahwa jawaban mereka itu pun benar. Namun yang lebih tajam lagi adalah lidah manusia. Karena melalui lidah manusia, manusia pun bisa melukai dan menyakiti hati saudara dan tetangganya sendiri. Luka akibat pedang masih bisa kita obati. Tapi luka karena lidah manusia, kemana obat akan dicari? Inilah 6 pertanyaan Imam Al-Ghazali kepada murid-muridnya. Semoga ini menjadi iktibar dan pelajaran bagi kita untuk kita lebih hati-hati dalam hidup dan kehidupan ini. Surat Imam Al-Ghazali kepada salah seorang muridnya. Wahai anak, nasihat itu mudah, yang sulit adalah menerimanya. Karena terasa pahit oleh hawa nafsu yang menyukai segala yang terlarang. Terutama di kalangan penuntut ilmu yang membuang-buang waktu dalam mencari kebesaran diri dan kemegahan duniawi. Ia mengira di dalam ilmu yang tak bersari itulah terkandung keselamatan dan kebahagiaan. Dan ia menyangka tak perlu beramal.
Inilah kepercayaan filosof. Ia tidak tahu bahwa ketika ada pada seseorang ilmu, maka ada yang memberatkan. Seperti disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, orang yang berat menanggung siksa di hari kiamat ialah orang yang berilmu namun tidak mendapat manfaat dari ilmunya itu. Wahai anakku, janganlah engkau hidup dengan kemiskinan amal dan kehilangan kemauan kerja. Yakinlah bahwa ilmu tanpa amal semata-mata tidak akan menyelamatkan orang. Jika di suatu medan pertempuran ada seorang yang gagah berani dengan persenjataan lengkap dihadapkan dengan seekor singa yang galak, dapatkah senjatanya melindungi dari bahaya? Jika tidak diangkat, dipikulkan dan ditikamkan, tentu saja tidak akan menolong kecuali diangkat, dipikulkan dan ditikamkan. Demikian pula jika seseorang membaca dan mempelajari 100.000 masalah ilmiah, jika tidak diamalkan, maka tidaklah akan mendatangkan faedah dan manfaat. Wahai anakku, berapa malam engkau berjaga guna mengulang-ulang ilmu, membaca buku, dan engkau haramkan tidur atas dirimu. Aku tak tahu apa yang menjadi pendorongmu. Jika yang menjadi pendorongmu adalah kehendak mencari materi dan kesenangan dunia, atau mengejar pangkat, atau mencari kelebihan atas kawan semata, maka malanglah engkau. Namun jika yang mendorongmu adalah keinginan untuk menghidupkan syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mensucikan budi pekertimu serta menundukkan nafsu yang tiada henti mengajak kepada kejahatan, maka mujurlah engkau. Benar sekali kata seorang penyair, biarpun ngantuk menyiksa mata, akan percuma semata-mata jika tak karena Allah semata. Wahai anakku, hiduplah sebagaimana maumu, namun ingat bahwasanya engkau akan mati. Dan cintailah siapa yang engkau sukai, namun ingat engkau akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah seperti yang engkau kehendaki, namun ingat engkau pasti akan menerima balasannya nanti. Berikutnya kita akan simak kata-kata hikmah dan nasihat Imam Al-Ghazali. 1. Terimalah alasan yang benar sekalipun dari pihak lawan. 2. Jangan segan-segan kembali kepada yang benar manakala engkau terlanjur salah dalam memberikan keterangan. 3. Berikan contoh dan teladan yang baik kepada murid dengan melaksanakan perintah agama dan meninggalkan larangan agama, agar demikian apa yang engkau katakan mudah diterima dan diamalkan oleh murid. 4. Dengarkan dan perhatikan segala yang dikatakan oleh ibu bapakmu selama masih dalam batas-batas agama. 5. Selalulah berusaha mencari keridhaan orang tuamu. 6.
bersikaplah sopan santun, ramah tamah, dan merendah diri terhadap orang tuamu. 7. Bila mencari teman untuk mencapai kebahagiaan akhirat, perhatikanlah benar-benar urusan agamanya. Dan bila mencari teman untuk keperluan duniawi, maka perhatikanlah ia tentang kebaikan budi pekertinya. 8. Sabar dan tabahlah dalam menghadapi segala persoalan. 9. Bersikaplah lemah lembut dan sopan santun dengan menundukkan kepala. 10. Janganlah sombong terhadap sesama makhluk, kecuali terhadap mereka yang zalim. 11. Bersikap tawaduklah dalam segala bidang pergaulan. 12. Janganlah suka bergurau dan bercanda. 13. Bersikap lemah lembut terhadap murid, dan hendaklah dapat menyesuaikan diri atau mengukur kemampuan murid. 14. Hendaklah sabar dan teliti dalam mendidik murid yang kurang cerdas. 15. Jangan berkeberatan menjawab "aku kurang mengerti" jika memang belum mampu menjawab sesuatu masalah. 16. Pusatkanlah perhatian kepada murid yang sedang bertanya dan memahami benar isi pertanyaannya. 17. Cepat-cepatlah memenuhi panggilan agama. 18. Jauhilah larangan-larangan agama. 19. Janganlah menentang terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. 20. Berpikirlah selalu tentang nikmat-nikmat dan keagungan Allah. 21. Menangkanlah yang hak dan gugurkanlah yang batil. 22. Rendahkanlah hatimu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 23. Sesalilah segala perbuatan yang tercela dan merasa malulah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. 24. Hindarilah segala tipu daya yang tidak terpuji dalam mencari nafkah, dengan penuh keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala selalu melimpahkan segala usaha kebaikan apapun. Sertailah dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 25. Hendaklah seseorang menerima masalah-masalah yang dikemukakan oleh muridnya. 26. Apabila secara kebetulan kamu menjadi orang yang dekat dengan penguasa, maka berhati-hatilah kamu, seolah-olah kamu sedang berdiri di atas pedang yang tajam sekali. 27. Jangan berteman yang hanya mau menemanimu ketika kamu sehat atau kaya, karena tipe teman seperti itu sungguh berbahaya sekali bagi kamu di belakang hari. 28. Hal-hal yang bisa menyebabkan badan lemah antara lain sebagai berikut: banyak makan, makanan yang rasanya masam, sering bersedih, banyak minum air tetapi tidak makan sesuatu, serta sering melakukan hubungan seksual. 29. Barang siapa tidak peduli terhadap nasib agama, berarti ia tidak punya agama. Barang siapa yang semangatnya tidak berkobar-kobar jika agama Islam ditimpa suatu bencana, maka Islam tidak butuh kepada mereka. 30. Orang-orang yang tidak mengikuti keinginan-keinginan hawa nafsunya,
maka tidak akan mendapat pujian dari orang banyak. 31. Aku akan mencari ilmu hanya karena Allah, dan aku tidak akan mencari jika untuk selain Allah. 32. Kecintaan kepada Allah melingkup hati. Kecintaan ini membimbing hati dan bahkan menambah ke segala hal. 33. Aku tak suka memakai baju baru. Hal itu kulakukan karena aku takut timbul iri hati tetangga-tetanggaku. 34. Teman yang tidak membantu kesulitan seperti halnya musuh. Tanpa saling membantu, maka hubungan teman tak akan lama. Telah kucari teman sejati dalam setiap masa, akan tetapi usahaku itu sia-sia belaka. Adapun nasihat dan kata-kata hikmah Imam Al-Ghazali kepada orang tua. Adapun yang menjadikan anak segan dari ayahnya, hendaklah dia menjadi sosok figur yang dihormati dan disegani, bukan menjadi suatu figur yang menakutkan dan mengerikan. Hendaknya seorang ayah menjaga kewibawaan dalam berbicara dan jangan terlalu sering mencela. Jangan terlalu sering memarahi anak, karena akan menyebabkan timbulnya perasaan bersalah dan kekecewaan di hatinya. Jika akhlak tidak dapat diubah, niscaya segala peringatan, nasihat, petunjuk dan pendidikan tidak mungkin terjadi. Suatu hal yang sangat penting dalam mendidik anak adalah menjaga mereka dari pergaulan dengan kawan-kawan yang berakhlak buruk. Sesungguhnya perumpamaan pembimbing dengan orang yang dibimbingnya bagaikan bayangan dengan tongkat. Bagaimana mungkin bayangan akan lurus sekiranya tongkatnya bengkok? Tidur di atas kudu karena bertafakkur tentang kejadian langit dan bumi adalah tidurnya para nabi. Tidur di atas lambung kanan sambil mengingat Allah adalah tidurnya para ahli ibadah. Tidur di atas lambung kiri untuk melumatkan makanan adalah tidurnya para raja. Dan tidur menelungkup sambil memendam rasa dengki adalah tidurnya setan-setan. Demikianlah kata-kata hikmah, kata-kata mutiara dan nasihat Imam Al-Ghazali kepada kita semuanya. Semoga menjadi iktibar dan pelajaran bagi kita, memotivasi diri kita untuk lebih baik di masa yang akan datang. Demikian, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.